warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah kita sudah sampai lokasi. Sebentar lagi sebelah kiri adalah lokasi atau TKP tempat kejadian. Teman-teman bisa lihat, karena kita nggak mungkin bisa berhenti di areal sini, teman-teman. Karena banyak sekali patroli dan istilahnya kita tidak mau mengganggu dari proses penyelidikan. Jadi kita nanti akan cari tempat yang bisa kita istilahnya itu parkir ya, atau kita cari space tempat gitu, teman-teman. Nah ini dia lokasinya, teman-teman, bisa dilihat. Bisa dilihat, teman-teman. Ini dia lokasi dari kejadian tersebut, teman-teman. Baik, Kisodo akan coba untuk ngambil sampel tanah di sini untuk energinya. Jadi kurang lebih nggak jauh dari rumah lokasi. Sebelah sini saya akan coba berhenti. Saya ambil sampel tanah, teman-teman, untuk coba berkomunikasi juga dengan goib dan mencium bau-bau titik-titik dari energi si pelaku yang membawa barang bukti. Di Alfa Media tadi itu. Kita ke mana? Alfa Media aja ya. Alfa ya. Yang aman. Kita ke Alfa aja ya, Teh, ya? Iya. Sebelah sini berarti nih ya. Yang cucian mobil itu ini ya, bener nggak? Mana cucian mobilnya? Ini cucian mobilnya. Ini ya. Ini cucian Tapi mobilnya. itu di pagar. Tuh. Iya, ini cucian mobil ya. Oh ini sorry, ini cucian mobilnya nih, sebelah kanan. Ini ya, oh iya ini. Ini cucian mobil di sebelah kanan. Kelihatan ya, Teh? Iya kelihatan. Kita coba untuk cari posisi ya. Kita berhenti ngambil sampel energi yang ada di sini. Kita tidak live, tadi kan kita proses perjalanan live di channelnya Monogram. Untuk perjalanannya bisa nanti dilihat. Ini sekarang kita sampai di lokasi, teman-teman. Saya agak bingung ngambil ini nih. Kita putar balik aja ya lagi ya. Kita ke tempat yang di sana itu ya. Sebentar. Oke, di sini aja kali ini kayak bisa nih. Aja dulu, teman-teman ya. Pura-pura beli nanas. Tutup deh. Oke, kita parkir di. Oh ini ya, ada ini nih depannya. Ini apa nih? Nah, Oh ini apa nih? Bengkel. Apa namanya nih? Bukan toko bangunan ya. Ya, toko bangunan. Kita coba berhenti di sini. Jadi, nggak apa-apa gini, lurusin aja. Gini aja. Lurus aja. Jadi ini sekitar kurang lebih 100 meter dari lokasi ya, bener nggak ya? Kurang lebih 100 meter dari lokasi. Karena sepertinya nuansa di sekitar lokasi itu lumayan tertutup sepertinya warga ya. Bener nggak? Tadi kita coba untuk keluar juga, warga juga kayaknya ya namanya masih dalam proses penyidikan, teman-teman. Jadi saya coba ambil sampel tanah energi yang ada di sini, kemudian kita cari lokasi yang agak mungkin kita bisa turun, kemudian melakukan prosesi, teman-teman, dan mendeteksi di mana titik-titik yang tadi saya deteksi saat perjalanan. Teman-teman boleh nanti lihat di channelnya Monogram proses perjalanannya. Kemudian ada deteksi apa saja yang saya rasakan di sana. Teman-teman bisa lihat di channelnya Monogram Production. Jadi untuk sekarang saat ini saya coba untuk ambil sampel tanah, teman-teman, untuk mendeteksi energinya biar bisa menyambungkan titik-titik kemana larinya si pelaku. Oke, baik, terima kasih. Kita coba untuk mana? Di jendela sebelah kiri ada korin. Seriusan? Almarhum. Hah? Di bagian belakang. Gue ya, sebelah gue Sebelah ya. situ. Pantesan gue merinding. Sebelah situ, sebelah kiri. Terus gimana? Ada korin almarhum. Almarhumnya siapa? Ibu Amalia apa Ibu Tuti? Amalia. Rini, sumpah gue merinding. Aku nggak merinding. Kita Gue sumpah teh. berapa kali saya tadi Sumpah aku merinding. pandangan mata saya langsung ke situ terus karena kayak dia ngintip muncul gitu, ngilang. Itu Amalia kayaknya korin. Bisa ambil tanah di sini nggak? Kita ambil tanah di sini aja sekarang. Ya, sini aja ya. Matiin Di aja kurang dulu, lebih 100 meter ya, atau 50 meter dari lokasi, teman-teman. Jadi guys, ntar dulu bang. Kenapa ya? Oke. Tadi dulu.
Ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Lokasi ini sekitar 50 meter dari tempat kejadian. Saya akan coba untuk ambil tanah yang ada di kebun sebelah sana, Teh. Itu kan langsung sebelah kanannya itu TKP-nya. Jadi mudah-mudahan energinya masih bisa tercium dengan baik gitu. Dan tadi barusan pun kita baru sampai di tempat ini sudah disapa oleh korinnya dari Teh Amalia kalau tidak salah ya. Tadi memang sekelebat muncul di samping kiri mobil saya gitu teman-teman. Jadi nanti coba kita ambil sampel tanah dan nanti kita cari lokasi yang agak mungkin nggak berdekatan dengan daerah sini ya, karena sepertinya ruang lingkupnya atau warga sekitar sepertinya agak berhati-hati dengan orang yang memang datang ke sini gitu. Dan juga kita takut mengganggu prosesi penyidikan dan sebagainya seperti itu teman-teman ya. Mengganggu ya, Ki? Ya, jadi kita ambil tanah di sana, nggak usah di-record Teh. Nanti saya ambil tanah aja. Teteh dari sini aja, nggak usah ikut ke sana karena takut membuat warga jadi Curiga. bukan curiga, maksudnya jadi perhatian penonton atau nggak nyaman ya teman-teman. Terima kasih. Roll. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nungki Saktika dan saya Egy Sudobono. kali ini kita berada di Subang. Nah, di mana tempat terjadinya kasus pembunuhan ibu dan anak, yaitu almarhum Amel dan Ibu Tuti. Nah, kali ini kita akan mau ngapain, Ki? Jadi mungkin tadi teman-teman sudah melihat proses kita berjalan. Tadi juga saya sudah mengambil tanah dekat dengan lokasi. Kenapa kita tidak prosesi di sekitar lokasi? Karena pertama tidak ada tempat, tidak ada space gitu ya. Dan kedua adalah takut mengganggu prosesi penyidikan atau penyelidikan karena kita mengganggu di daerah sekitar. Makanya kita melakukan prosesi ini tidak jauh dari lokasi, sekitar kurang lebih 1 kilo dari lokasi ya Teh ya. Jadi nanti saya di sini seperti halnya tujuan awal saya dan teman-teman datang ke lokasi ini, yaitu coba untuk mendeteksi di mana barang bukti yang dicari-cari, yaitu berupa handphone itu dibuang atau dihilangkan di mana gitu ya. Atau ibarat kata tuh coba untuk dihilangkan barang bukti tersebut. Nah, dengan sampel tanah nanti itu saya coba akan mencium titik-titik. Cuma sebelumnya prosesi sudah kita lakukan saat kita berangkat ya Teh. Ya. Mungkin itu bisa disimak di channelnya Monogram Production teman-teman. Jadi saat proses kita berangkat itu walau alam banyak sekali kejadian-kejadian yang memang cukup menegangkan menurut saya gitu ya. Banyak hal-hal yang memang terjadi saat proses perjalanan kita gitu ya teman-teman sekalian. Bisa dilihat, dan setelah sampai pun ke lokasi sudah sepi, tidak ada orang. Maksudnya kita tidak bisa tanya kaitannya dengan izin dan sebagainya, kita tidak bisa. Dan kita akhirnya memutuskan mengambil sampel tanah. Kemudian coba untuk mendeteksi dari kurang lebih 1 km dari lokasi kejadian Teh. Kita lanjut aja ya, Ki, prosesinya gimana? Ya, kita langsung prosesi. Jadi gini teman-teman, ini adalah sampel tanah yang ada di sekitar lokasi, kejadian. Saya coba ini secara tidak langsung, otomatis pasti si pelaku akan melalui daerah tersebut. Baunya mungkin bisa akan tertinggal di situ teman-teman, menempel kepada pohon, tanah, batu dan sebagainya. Jadi secara supranatural, energi dia akan melalui lokasi tersebut, seperti halnya menempel begitu. Jadi saya coba untuk deteksi. Pelaku ini menyembunyikan atau menghilangkan barang bukti telepon handphone ya milik almarhum Amalia itu. Dia sembunyikan di mana, disembunyikan atau dibuang, atau mungkin bahkan dihancurkan, atau seperti apa, kita coba untuk cek terlebih dahulu. Kita deteksi dengan media tanah yang ada di sekitar areal rumah almarhumah gitu teman-teman. Dan saya juga sudah bawa air suci, jadi nanti tinggal kita prosesikan saja dan komunikasikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini nggak sia-sia. Ya. Kalaupun
kalaupun nanti ada halangan yang terjadi, yaitu hanya ibarat kata ya, memang karena kita tuh bukan siapa-siapa di sini. Kita bukan seorang penyidik atau kita orang yang memang di apa namanya, di apa sih istilahnya, kita bukan orang yang berhak melakukan. Kita hanya membantu ya. Kita coba ikhtiar dengan ya, kemampuan yang kita punya, dengan cara yang kita semoga ada bisa. petunjuk. Betul, kita langsung mulai saja teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya hanya menggunakan sebagian dari energi dari tanah ini, dan sebagian lagi akan saya bawa pulang untuk saya melakukan komunikasi di rumah gitu ya. Kita agak ke dalam kali ya. Di sini. Bisa agak jauh dikit ya. Ini adalah air, kalau saya menyebutnya adalah air suci teman-teman, karena air ini berasal dari hutan bambu yang ada di daerah tanah kelahiran saya di Lumajang. Ada hutan bambu yang memang di bawahnya ada mata air gitu, dan ini mata air ini istilahnya dapat membantu prosesi dalam mendeteksi, mencium bau seseorang yang kita maksud gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman yang berasal dari Jawa Timur atau daerah Lumajang, ada namanya daerah hutan bambu di situ. Nah, saya mendapatkan airnya dari situ. Ya, teman-teman ya.
dari bau, kemudian rasa yang saya coba dari energi sang pelaku, barang tersebut masih ada. Kita akan runtut energinya sepanjang perjalanan yang kita nanti lakukan. Sesuai nggak apa yang dengan bau dan rasa yang barusan saya cium dan saya cicipi, energi tersebut melangkah ke arah mana. Jadi teman-teman sekalian, saksikan terus, jangan sampai di skip, karena ini adalah teman-teman juga ingin menyaksikan alur saya dan teman-teman mendeteksi dari energi sang pelaku menghilangkan barang bukti. Oke teman-teman, sekarang kita lagi dalam perjalanan mau pendeteksian ya Ki. Iya, kita. Gimana nih Ki pendeteksiannya? Jadi teman-teman, kalau tadi teman-teman menyaksikan live-nya dari sahabat saya Monogram Production saat kita prosesi berangkat, dari proses saya merasakan energi, kemudian mencium bau, kita berjalan ke arah tadi kita berangkat, yaitu di mana ada titik-titik energi yang saya rasakan gitu teman-teman. Pokoknya kalau mau menyambungkan alurnya, saksikan itu live-nya Monogram saat prosesi berangkat gitu. Dan sekarang saya coba ke titik yang kedua. Jadi titik yang kedua ini saya nanti mau apa istilahnya tuh, mau menyamakan bau sama rasanya. Apakah benar titik itu sesuai dengan apa yang saya deteksi di tanah areal lokasi kejadian teman-teman. Jadi ikutin terus ya teman-teman ya. Ya baik teman-teman, energi yang tadi di titik kedua saat proses saya berangkat yang ada di channelnya Monogram Production sudah mulai agak ada terasa getaran gitu ya dari rasa dan baunya teman-teman. Ini kalau tidak salah daerah Cijambe ya, BPP Cijambe. Yang tadi itu di titik kedua saat prosesi berangkat saya merasakan bau yang sama seperti waktu saya melakukan penerawangan di rumah. Nah, kemudian tadi kan saya mengambil sampel tanah, kemudian mendeteksi bau dan rasanya hampir mirip nih teman-teman. Jadi saya agak lumayan deg-degan juga ya. Jadi kenapa? Pintu ya. Ikutin aja terus ya teman-teman ya. Nah, ini bukan di sini ya, tikungan tadi itu ya. Bukan, dia agak menurun ya. Teman-teman simak, ikuti terus. Nah, bukan ya, belum ya. Saya kurang paham karena situasinya malam hari daerah sini. Pokoknya teman-teman yang menyimak prosesi saya berangkat, teman-teman yang dari Subang banyak banget yang berkomentar pada saat saya coba mendeteksi awal saat saya berangkat teman-teman. Jadi saya kurang paham ini areal ini apa, ini masih hutan sepertinya, masih hutan. Hutan bukan tikungan, bukan ini, agak sedikit ke bawah begitu ya, curam gitu ya. Belum ya? Oh, belum, agak ke sana. Ini pemakaman umum. Nah, ini sebelah sini nih. Aduh. Oke, kita cari tempat berhenti dulu deh. Sebentar. Loh, terus belum. Persis di bawah sini. Pelan-pelan. Coba kita cari lokasi yang nggak membahayakan ya. Sebelah kanan tuh ada area apa tuh? Nggak tuh parkir. Itu tuh, Koi. Nah ini. Ini tempat apa ya? Restoran kayaknya. Restoran ya. Kita coba di sini boleh lah ya. Teman-teman, ini tepat sekali lokasinya. Ini kita turun dulu.
teman-teman sekalian, ini adalah titik kedua, ya teh ya, teman-teman. Titik kedua di mana saat prosesi berangkat, saya merasakan bau dan delalahnya nih, teman-teman. Bau sama rasanya itu dominan banget nih di titik kedua. Jadi ada perasaan rasa yang dan bau yang sama yang terasa di hidung saya dan indera pengecap saya. Deteksi lokasi titik kedua di mana ada sesuatu yang mungkin disembunyikan di areal sini. Bagi teman-teman sekalian yang mungkin daerah Subang, mungkin paham situasi lokasi ini, dan saya kemudian teman-teman dimungkinkan tidak akan bisa untuk memasuki lokasi itu ya. Boleh dilihat. Nah, itu dia. Ya. Kelihatan nggak dari situ teh arealnya? Tadi sih udah kelihatan, cuma Gelap ya. Kalau kita nyorot lampu bahaya ya. Lalu tuh kalau udah Udah nggak ada kendaraan ya. Sebentar ya, teman-teman ditunggu dulu. Memang ramai sekali ya, teman-teman sekalian. Jadi semacam energi ya, atau bau itu sama sesuai dengan yang saya rasakan, sama dengan apa yang ada di lokasi ini. Sama persis, sama sekali. Jadi nggak ada bedanya, teman-teman. Tapi kita nggak mungkin untuk mencari lokasi. Kalau ada kemungkinan waktu siang kali ya. Siang, kalau memang tadi nanti atensi dari teman-teman sekalian, kemudian ada yang memang istilahnya ada istilahnya feedback yang baik gitu ya dari apa yang kita lakukan pada malam hari ini, teman-teman. Kita akan coba untuk siang gitu ya, untuk datang siang karena situasinya seperti ini, bisa dilihat aja. lokasinya ya. Barang bukti ada yang dibuang di sini. Udah dapat gambar Ki? Apa? Udah dapat, udah. Sambil ngobrol. Nah, teman-teman bisa lihat ya kondisinya. Saya rasa kita tidak bisa masuk ke dalam. Kita lebih berpikir ke kaitannya dengan keselamatan saya dan tim gitu. Kalau sana ada feedback baik, kita coba datang siang ya. Siang hari kita coba cek kembali lokasi ini di siang hari. Ini adalah titik yang kedua, teman-teman. Ada satu titik lagi, yang pertama saat kita berangkat itu di daerah Hutan Rangga apa? Ronggolawe. Ronggolawe. Kalau nggak salah Ronggolawe. bukan kayaknya bukan Ronggolawe, bukan. Hutan apa ya? Apa ya? Aduh. Lupa ya kita ya hutan tadi. Yang jelas tapi kalau untuk lokasinya teman-teman inget ya. Ingat ya. Jadi untuk lokasi yang kedua ini, bukan yang pertama, yang kedua ini sama persis energinya dengan yang saya rasakan dari tanah yang tadi kita prosesi, teman-teman. Mudah-mudahan ada feedback nih dari apa yang kita lakukan malam ini dari pihak-pihak yang berwenang gitu ya. Ini apa Ki yang di sini nih? Barang bukti tersebut. Barang bukti. Mungkin pelakunya langsung lempar gitu ya kali ya. Kira-kira di dalam berarti apa di pinggiran sini? Kita agak ngeri ya, maksudnya Iya. kayak sepertinya sih ada yang jalan-jalan masuk gitu ya. Ya. Jalan setapak dalam. Kayak jalan-jalan setapak gitu ke dalam ya. Situasi sudah malam juga nih. Karena sudah malam, oke berarti kita langsung aja lanjut deteksi ke tempat berikutnya ya. Sama atau tidak gitu ya dengan apa yang saya rasakan. Jadi ikuti terus teman-teman, kita lanjut proses pendeteksian di mana barang putih berada, teman-teman. Kelihatan ya? Kita deh. Teman-teman, ini adalah lokasi titik pertama saat saya mengalami
benturan energi. Dan saya mengerem mendadak pas di sini nih, ya Teh ya. Saya mengerem mendadak pas di sini, boleh dikasih tahu nih. Saya ngerem mendadak pas di areal sini. Terus di belakang saya ada truk besar yang juga akhirnya kayak terganggu dengan saya berhenti mendadak. Itu teman-teman bisa lihat di prosesi perjalanan saya live di Monogram Production. Jadi saya terhenti di sini, mencium bau energi yang hampir mirip dengan apa yang saya rasakan di rumah teman-teman ya. Kemudian saya deteksi lagi areal tanah. Dan ini adalah lokasi pertama, dan baunya, kemudian rasanya sama persis teman-teman. Saya mohon maaf buat yang sudah mengikuti prosesnya, karena situasinya adalah hutan dan malam hari. Kita sampai di sini sekitar pukul, ini sudah masuk jam 12 ya, jam 11 ya, jam 11. Kita sekali lagi memikirkan keselamatan kita, karena areal ini kita tidak tahu. Areal ini kita tidak istilahnya kita tidak tahu lokasinya ya, bagaimana. Kemudian proses masuknya seperti apa, saya tidak bisa ada akses gitu ya. Kita tidak mengetahui akses. Teman-teman boleh dilihat kiri kanan ini hutan. Namanya hutan apa nih teman-teman? Yang diinformasikan ini bukan Ronggo bukan? Ronggoluwu. Ronggoluwu kalau nggak salah ya. Atau kita koreksi nanti, kita kasih deskripsi ya, di deskripsi ini hutan apa. Teman-teman yang dari Subang waktu live juga mengatakan tahu tempat ini ya. Saya agak lupa teman-teman namanya. Mudah-mudahan ada feedback dari pihak-pihak yang berwenang di lokasi ini. Hasil proses saya mencium bau energi dan merasakan energi, ini adalah titik yang pertama. Saya ada feedback. Mudah-mudahan pihak-pihak yang berwenang atau pihak-pihak yang menangani kasus ini bisa ada apa ya, feedback gitu ya, bisa apa istilahnya, dibuat pertimbangan gitu. Titik-titik lokasi yang barusan saya infokan gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanya, boleh. Apa kita balik lagi siang ya? Siang, karena kalau malam hari ini kan kita nggak bisa leluasa melihat situasi lokasi yang ada di sini Teh. Jadi agak sedikit mengkhawatirkan gitu teman-teman. Sulit ya. Kita tidak tahu trayeknya. Kita tidak tahu trayeknya atau lokasi jalur masuknya atau bagaimana, kita nggak kelihatan karena kondisi malam. Boleh silakan dicek, dikasih tahu teman-teman lokasinya. Jadi energinya itu sekitar ini bro Pepep, sampai yang sebelah kiri atau kanan antara dua ini nih. Antara dua itu, tolong itu dong, di shoot yang ini nih. Nah ini. Itu. Di sini saya begitu besar merasakan bau dan energi yang berasal dari tanah yang kita prosesi tadi teman-teman. Areal ini kiri dan kanan teman-teman. Ini sebenarnya ada jalur tapi kita nggak tahu ya. Apakah ada jalan gitu ke dalam atau bagaimana? Yang jelas kalau ada feedback baik, kita akan coba untuk datang siang hari ya. Iya. Siang hari teman-teman. Oke, karena ini jalur ramai teman-teman, bisa membahayakan kita juga. Jadi kita lanjutkan di dalam mobil aja teman-teman. Yuk. Dilarang apa itu? Baik teman-teman, para penjaga alam dimanapun berada, prosesi mendeteksi yang diduga pelaku membuang barang bukti sudah kita lalui. Kendalanya adalah lokasi di mana titik-titik tersebut adalah titik-titik yang bisa dikatakan hutan ya, atau bukan layaknya titik-titik lokasi yang bisa sembarangan dimasukin oleh orang gitu. Jadi itu kendalanya teman-teman. Tapi kalau untuk rasa dan energi itu sesuai dengan apa yang istilahnya sama gitu ya. Energi tersebut dengan titik-titik yang tadi kita datangin sama teman-teman. Mudah-mudahan ada feedback dari prosesi kita malam hari ini dari pihak-pihak yang memang berwenang kaitannya dengan apa yang kita tampilkan pada malam hari ini teman-teman.
mohon maaf kendala dari lokasi, makanya kita tidak bisa lebih jauh untuk mencari tahu energi yang dimaksud di titik tersebut. Apakah memang benar itu diduga adalah sesuatu yang dibuang untuk menutupi tindakan dari para pelaku, teman-teman. Sekali lagi terima kasih yang sudah menyaksikan terus. Saya berharap kasus ini cepat selesai ya teman-teman ya. Cepat tertangkap pelakunya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, yang kita sajikan, bisa menjadi bahan pertimbangan. Sekali lagi, apa yang kami lakukan ini adalah sukarela. Kami tidak bermaksud untuk mencampuri apalagi bertujuan untuk memperkeruh suasana. Tidak. Ini adalah salah satu bagian dari usaha kami, sedikit mungkin bisa membantu dari proses penyelidikan atau prosesi dari pencarian pelaku, teman-teman. Jadi mungkin cukup di sini. Seandainya nanti ada perkembangan berikutnya akan coba kami informasikan kepada teman-teman. Yang jelas kita ada rencana untuk mengecek lokasi di siang hari, gitu ya teman-teman sekalian ya. Terima kasih host saya yang cantik, Terungki, teman-teman saya Bro Pepep dari Monogram Production, Didin. Sekali lagi kita doakan supaya kasusnya cepat selesai, gitu ya. Itu saja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.